Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Khotbah yang di Bukit. Melalui perenungan firman Tuhan dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Halo, apa kabar Bapak Ibu, Saudara dan anak yang terkasih? Semoga kita semua sehat. Saudara, Bapak Ibu dan anak-anak, apakah masih ingat dengan layar tancap? Ya, kalau pemuda remaja, adik-adik SMP tentu tidak mengalami layar tancap. Dulu gedung bioskop itu masih jarang. Kalaupun ada, tiketnya mahal. Lalu ada semacam tukang film keliling yang menggunakan layar besar dipasang pada kayu kotak atau bahkan bambu sebagai screen, lalu ditancapkan di tanah. Film pun diputar. Biasanya tempat yang dipakai itu sebuah lapangan atau tempat yang cukup luas dan tentu saja di malam hari. Maka masyarakat berbondong-bondong membawa tikar, koran bekas, bahkan daun pisang dipakai untuk duduk. Mereka duduk di bawah menonton film. Yang menarik saudara adalah motivasi mereka datang nonton layar tancap. Ada yang memang benar-benar ingin menonton filmnya. Ada yang khusus berduaan bersama dengan si doi yang duduk di sampingnya. Ada juga yang bermotivasi yang penting bareng-bareng dengan keluarga. Kadangkala justru mereka ngobrol sendiri dan terlihat lebih seru ketimbang filmnya. Saudara, motivasi inilah yang membuat mereka keluar dari zona nyaman. Bukankah di lapangan tidak ada kursi, nyamuknya banyak, gelap pula. Kadang dirubung semut pula, macam-macam. Tetapi semuanya itu diabaikan demi suatu motivasi. Khotbah di bukit. Siapa pengkhotbahnya? Kristus. Injil Matius pasal 5 sampai dengan 7 mengisahkan tentang khotbah di bukit. Ini adalah khotbah yang terkenal. Khotbah yang tidak hanya menyampaikan gagasan-gagasan, melainkan membimbing dan mengatur perilaku kita. Saat ini saya mengajak memperhatikan pasal 5 ayat 1 dan 2. Pertama mempersoalkan tentang tempat, yaitu bukit. Pengkhotbah sekualitas Kristus seharusnya menggunakan gedung besar semacam Garnison Romawi atau malah di bait suci. Tapi kali ini begitu Kristus melihat orang banyak yang mengikuti dia, Kristus justru menaiki sebuah bukit dan duduk di sana. Bukit ini pun bukanlah salah satu dari jajaran gunung kudus seperti Horeb, Sinai, dan lain-lain. Ini bukit biasa, saudara. Jika saudara hidup di masa Kristus, apakah saudara juga akan mengikuti dia menaiki bukit untuk mendengarkan firman-Nya? Atau lebih baik menuju rumah-rumah ibadat, berjumpa dengan para imam, orang Farisi, para pengajar itu, yang tentu saja dengan tempat yang lebih layak dan nyaman untuk mendengarkan firman? Jangan segera jawab. Pikirkan dan hayati. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mensoal tentang tempat yang adalah di bukit, selanjutnya adalah
siapa pendengar khotbah ini. Ayat 1 jelas, orang banyak mengikuti Yesus, artinya pendengarnya adalah orang banyak. Tidak aja para murid, tidak hanya para rasul, tetapi juga orang banyak. Iya, Kristus memang begitu terkenal. Bahkan orang banyak itu takjub atas perkataan-perkataan dan pengajaran-pengajarannya. Bisa dilihat di Matius 7 ayat 28. Di tempat biasa ini, di bukit yang tidak ada namanya ini, tidak ada larangan untuk mendekat pada Kristus. Tidak ada batas-batas kudus seperti di Gunung Sinai maupun di Bait Suci. Orang banyak itu tidak dibatasi untuk berjumpa dengan Kristus. Dengan demikian Kristus lebih mudah memperhatikan mereka. Maka relasi lebih terjalin dengan indah. Tampak sekali saudara bahwa Kristus lebih mementingkan relasi antara dirinya dengan umat ketimbang tempat yang layak bagi dirinya untuk berkhotbah. Podium yang megah, tempat duduk yang nyaman, tidak. Dan relasi ini disambut oleh orang banyak yang mengikuti dia itu. Orang banyak itu pun akhirnya abai dengan kondisi tempat yang tidak layak. Mereka fokus pada pengajaran Kristus dan mereka berbondong-bondong untuk datang, ingin mendapatkan pengajaran yang begitu berharga bagi hidup mereka. Saudaraku, jika nonton layar tancap abai dengan tempat tanpa kursi, banyak nyamuk dan lain sebagainya, demikian juga peristiwa khotbah yang ada di bukit. Bedanya adalah mereka yang datang memiliki fokus untuk mendapatkan pengajaran dari Kristus. Ingat, yang terpenting bukan tempatnya, melainkan Kristus. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, hingga saat ini sebagian besar dari kita, terutama yang masih anak-anak maupun yang adiuswa atau lansia, belum bisa mengikuti ibadah tatap muka. Bahkan kita di GKJ Jatimulyo masih beribadah di rumah dengan ibadah online. Bersabarlah. Boleh merindukan persekutuan maupun ibadah di gereja, di tempat yang kita sayangi, gedung gereja yang kita cintai. Saya pun rindu. Tapi ingatlah, yang terpenting bukan tempatnya, melainkan Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, kami bersyukur pernyataan-Mu ada bersama dengan kami hingga saat ini di bulan November. Kami yakin percaya kehadiran-Mu itu memberikan semangat dan dukungan bagi hidup kami meskipun berada di masa pandemi pada saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam persoalan, entah itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga yang sedang diserang penyakit, ataupun pergumulan-pergumulan studi dan lain sebagainya. Kiranya penyertaan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dan izinkan kami, ya Yesus, untuk hidup dan mengikuti Engkau, karena yang terpenting adalah Kristus dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Kristus senantiasa memberikan pertolongan. Kami berserah di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Kalujengan.